untuk tentunya untuk umat ini sangat sangat bagus, tetapi kita melihat juga sebuah bagaimana mereka mengelola, karena tambang itu adalah sumber daya alam yang dalam pasal 33 harus dikuasai dan dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Tentu ini harus juga ada laporan secara terbuka. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, juga saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, para diaspora di seluruh dunia. Kita jumpa lagi sore hari ini untuk diskusi sebuah topik menarik, yaitu Muhammadiyah yang menerima penawaran tentang pengelolaan tambang. Nah, ini menarik ya. Melalui kajian-kajian yang mendalam dari berbagai unsur dan badan-badan yang ada di Muhammadiyah, akhirnya Muhammadiyah bersepakat menerima tawaran itu dengan beberapa catatan. Seperti kita ketahui, awalnya NU juga sudah menerima, ya, Nahdlatul Ulama sudah menerima tawaran itu, kemudian sekarang menyusul Muhammadiyah. Sementara ormas-ormas keagamaan yang lain itu menolak. Nah, tentu pro dan kontra terkait tawaran ini dari kemarin-kemarin ramai terus dibicarakan, termasuk Muhammadiyah setelah menyatakan menerima tawaran itu masih juga ada pro dan kontra. Misalnya dari mantan Ketua PP Muhammadiyah Profesor Dr. Amin Rais, ya, yang menyesalkan kenapa Muhammadiyah menerima tawaran tersebut. Nah, tentunya banyak sekali yang suara-suara minor terkait tawaran ini. Apakah ini jangan-jangan seperti jebakan Batman istilahnya, ya, dari Jokowi kepada ormas-ormas keagamaan, atau juga jadi kesannya ormas-ormas yang menerima tawaran itu jadi seperti terkooptasi, ya, seperti ada politik balas budi nantinya yang akan diharapkan dari Jokowi yang memberikan tawaran ini kepada ormas-ormas Islam. Kita belum tahu. Nah, untuk membahas ini, bagaimana sebetulnya dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Muhammadiyah setelah menerima tawaran ini, ya, walaupun dengan berbagai catatan tadi disampaikan, tapi apa saja misalnya yang memang yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah untuk menindaklanjuti tawaran ini. Nah, untuk bahas ini telah hadir di hadapan saya Ibu Utari Sulistyowati, yang juga mantan wartawan koran harian Bisnis Indonesia, yang sekarang sudah aktif bergabung di Partai Masyumi. Dan Bu Utari ini sehari-hari waktu wartawannya memang aktif di bursa, artinya Bursa Efek, tentunya juga dengan berbagai lembaga-lembaga keuangan yang lain. Bu Utari ini begitu paham dan fasih sekali penguasaan materinya. Nah, kita akan tanya-tanyakan, kita akan diskusikan kira-kira gimana ini tentang Muhammadiyah yang menerima tawaran ini, Bu Utari. Silakan Bu Utari. Iya, terima kasih Pak Ahmad Heri. Pemirsa Masyumi TV dimanapun berada, akhir daripada jawaban Ormas Muhammadiyah itu tentu sangat menarik. Ataupun mereka menolak atau menerima, tetap itu menjadi kajian yang menarik. Dan dari menggelar konsolidasi nasional Muhammadiyah pada tanggal 27 dan 28 tahun 2024 di Universitas Aisyah Yogyakarta, dan konsolidasi ini diikuti oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, majelis, lembaga, biro, dan organisasi otonom tingkat pusat, pimpinan wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia, rektor perguruan tinggi. Nah, ini kehadiran mereka-mereka ini yang kita sebut perlunya satu keputusan itu
adalah melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, walaupun di sini memang di lingkungan Muhammadiyah, tetapi mereka ini dari berbagai unsur ini sangat kita hargai, Pak, ya. Jadi mereka tentu juga ada disiplin ilmu. Kita tahu Muhammadiyah sejak didirikan oleh Yai Haji Ahmad Dahlan sampai pada tahun lalu itu memang aktif di bidang pendidikan, ya. Jadi pendidikannya maju ke mana di seluruh provinsi ada, ya, perguruan Muhammadiyah dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Juga kita tahu rumah sakitnya. Nah, dikelolanya tuh secara baik sehingga mereka tidak mengalami kerugian finansial, kan? Nah, sehingga kemarin cukup menghebohkan ketika mereka menilai bahwa penempatan dana mereka di Bank Syariah Indonesia itu kurang tepat sehingga ada keputusan untuk menarik. Jadi ini cukup sudah menggegerkan. Kemudian kita lihat bahwa ada sebagian dari lembaga Muhammadiyah mengalihkan dananya ke Bank Muamalat. Itu yang dari perkembangan itu. Kemudian pemerintah menawarkan kelolaan pertambangan ke seluruh ormas, termasuk ormas agama, yaitu agama Islam, Kristen, Protestan, dan sebagainya. Dan ini setelah mereka mengkaji selama 2 bulan, Muhammadiyah akhirnya menerima. Tetapi mereka juga meninjau dari anggaran dasar dan rumah tangga mereka, juga ada yang menarik mereka mencermati pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita lihat bahwa semua itu mereka sudah menyiapkan satu analisa yang lengkap, Pak, sehingga mungkin ini bisa menjadi tangkisan mereka, ya, menghadapi para pengamat atau yang kontra terhadap keputusan ini. Nah, ini kita lihat ini apa yang mereka lakukan itu adalah satu permulaan yang baik, dan memang dari tahun 2017 mereka sudah punya pedoman untuk badan usaha milik Muhammadiyah. Jadi BUMM, ya. Nah, ini kalau kita lihat ini sebenarnya ya badan usaha itu kan adanya PT atau CV atau memang kelompok usaha, grup usaha. Yang mereka lakukan ini step by step sudah benar, ya. Jadi artinya seluruh anggota Muhammadiyah punya dasar bahwa apa yang diputuskan oleh pimpinan itu melewati beberapa tahapan. Nah, tentunya usaha tambang, usaha apapun harus ada profit, Mbak. Kalau mereka mengatakan bahwa ini akan non profit karena mereka punya tujuan yaitu untuk kesejahteraan. Jadi ini luar biasa juga, Pak, ya. Jadi mereka akan kembalikan ini untuk tentunya untuk umat. Ini sangat bagus. Tetapi kita melihat juga sebuah bagaimana mereka mengelola, karena tambang itu adalah sumber daya alam yang dalam pasal 33 harus dikuasai dan dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Tentu ini harus juga ada laporan secara terbuka. Betul. Nah, kepada masyarakat Indonesia, karena ini harus untuk kemakmuran masyarakat Indonesia, bukan hanya terbatas kepada komunitas Muhammadiyah. Nah, ini saya mengatakan baiknya mereka memang badan usahanya berbentuk perseroan terbatas atau PT. Nah, malah saya mengusulkan bagaimana kalau usaha ini sebagai PT masuk dalam go public, ya. Bursa efek, ya. Bursa efek. Mereka kita tahu ada GoTo. GoTo kan memang belum untuk juga habis masuk bursa. Nah, ini karena harus ada keterbukaan informasi, transparansi, keterlibatan masyarakat dan accountable. Karena ini milik
negara Pak, ini sebenarnya ya, pertambangan sumber daya alam di bumi Indonesia itu sebenarnya untuk milik negara, dikelola negara untuk rakyat. Jadi saya harapkan Muhammadiyah menjadi sebuah rujukan pilot project bagaimana badan usaha yang dikelola yang di bawah ormas agama itu menyelenggarakan kegiatan ekonomi ini. Jadi menurut saya haruslah lebih baik mereka go public. Ada memang di bursa itu untuk perusahaan yang belum untung bisa masuk over the counter atau apa istilahnya itu ada. Nah ini saya rasa begitu Pak. Iya. Gitu. Kalau tidak salah kalau nggak salah pengelola nanti untuk tambang Muhammadiyah ini dipimpin oleh Muhadjir Effendi ya. Iya. Yang sekarang kebetulan jadi Menko Kesra di kabinet Jokowi. Artinya orang yang sangat dipercaya oleh Jokowi. Iya. Ya kan, kemudian ditunjuk juga oleh PP Muhammadiyah nanti jadi pengelolanya gitu. Apa enggak kita apa namanya bukannya curiga bukan apa gitu kan, karena ini kan betul-betul seperti pemberian seperti apa namanya seperti hibah gitu ya, seperti durian runtuh lah istilahnya diberikan oleh pemerintahan Jokowi kepada NU Muhammadiyah dan ormas agama yang lain dalam rangka mungkin untuk mengcover. Ini kan Pak Jokowi secara politis kan memang dalam posisi yang karena udah mau selesai masa periode jabatannya, tentunya diharapkan setelah selesai nanti kan betul-betul aman gitu kan, damai, betul-betul tidak ada masalah-masalah. Tapi kalau Muhammadiyah menerima atau NU juga menerima itu kesannya jadi wah nanti Jokowi berlindung kepada Muhammadiyah. Itu kesannya gimana kalau kayak gitu? Nah itu harus Pak Jokowi bukan Jokowi Pak dalam hal ini pemerintah. Jadi hal ini sebaiknya Muhammadiyah harus mendudukan dalam posisi secara hukum ya. Jadi agar mereka tidak terjebak di dalam persangkaan tersebut. Jadi ada balas budi atau apa itu tidak bisa. Jadi harus sebetulnya sedini mungkin bahwa ini bukan pemerintah Jokowi, ini presiden, ya. Mereka presiden melalui menteri menawarkan. Jadi ini harus dibuat sebagai alurnya demikian sehingga mereka tetap punya jarak terhadap pribadi-pribadi seperti itu ketika mereka tidak lagi berkuasa. Makanya Pak di dalam menerima keputusan atau menerima untuk mengelola mereka sebutkan Pak. Jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bahwa sesuai kewenangannya pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalimat ini akan jadi satu tanggung jawab besar Pak untuk Muhammadiyah. Jadi pertimbangan ini akan terus-menerus dikembalikan kepada mereka selama mereka mengelola hasil tambang tersebut. Jadi bagaimana saat mereka memulainya, prosesnya itu harus semuanya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi ini ada semacam public expose. Agar apa? Agar mereka bebas dari persangkaan yang tadi itu, yang Bapak sebut itu. Jadi dibawa ke ranah profesional Pak. Ini akan menyelamatkan Muhammadiyah, karena kan kepemimpinan bukan lagi nanti harus di tangan Profesor Dr. Haji Muhadjir Effendi, kan ada berikutnya karena tambang itu kan puluhan tahun Pak, ya kan. Jadi ini seharusnya Muhammadiyah menyiapkan ini, bahwa mereka menerima dengan asumsi seperti ini gitu. Tetapi sebaliknya mereka harus bertanggung jawab terhadap butir-butir ini semua kembali kepada masyarakat dan juga di daerah di mana mereka melakukan usaha pertambangan. Jangan sampai merugikan
merusak lingkungan dan merugikan rakyat di sekitar daerah kerja itu. Oke. Kalau kita betul-betul memperhatikan akhir-akhir ini banyak sekali ya baik pengamat, kritikus yang memang langsung menohok gitu ya ke Jokowi bahwa dia sebagai selesai masa jabatannya akan nanti banyak sekali akan orang yang menuntut mungkin secara hukum gitu kan karena banyak pelanggaran-pelanggaran. Apalagi kemarin mahasiswa juga demo di sana itu keras sekali tentang ya kata-kata ya tentang Jokowi yang memang harus mundur dan harus mempertanggungjawabkan 10 tahun kepemimpinannya. Nah, artinya Jokowi nanti ini nggak soft landing gitu. Pasti nanti ada kasus-kasus yang akan diangkat. Apakah Muhammadiyah bisa kritis gitu kalau udah seperti ini terhadap pemerintah? Nah, itu pertanyaannya. Ini pertanyaan ini kembali kepada Muhammadiyah. Mereka harus menyiapkan prosedurnya secara bisnis. Kalau saya, kalau mereka dari awal sudah berpihak terhadap good corporate governance, dari tata kelola perusahaan yang baik, dan mereka secara konsekuen melaksanakan pilar-pilar daripada tata kelola perusahaan itu, mereka akan selamat, Pak. Artinya seperti itu, bahwa mereka menerima itu dan mereka memilih tambang apa semuanya itu harus berdasarkan pemikiran yang matang. Dan juga jangan sampai Muhammadiyah kehilangan kritisnya. Ini penting ini karena Polek Sosbud kan, jadi Muhammadiyah sebagai ormas agama harus jelas ini memilah-milahnya ini Pak ya. Kalau memang dalam satu sisi Jokowi harus mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang merugikan masyarakat, nah, kita juga jangan lupa Pak Soeharto juga dibawa ke pengadilan kan. Betul. Nah itu aja terus berapa tahun lamanya sampai beliau wafat itu kan. Nah itu Jokowi tetap aja harusnya Muhammadiyah harus. Nah ini akan kita lihat Pak, bagaimana profesionalismenya. Kalau dia mengelola rumah sakitnya bagus, kalau dia mengelola pendidikan bagus, harusnya dalam tambang ini yang jelas-jelas berkenaan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, dia menjalankan. Jadi dia ini harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa dia menjalankan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45 ini, dia akan bisa bertahan. Maksudnya artinya tetap aja sikap kritisnya ke harus tetap politiknya tetap gitu harus ya. tetap Pak. Bisnis tetap dijalankan secara good government. Tapi dari sisi politis ya sikap kritis nggak boleh hilang kan? Nggak boleh hilang karena nanti menghancurkan daripada kaderisasi di Muhammadiyah sendiri. Karena kita akan melihat bahwa Muhammadiyah itu luar biasa memang kooperasinya. Mereka kan punya koperasi juga, ya mereka juga punya sekolah tuh semua aset mereka semua tuh ya ratusan triliun itu kan terjaga dengan baik dan pimpinannya tetap hidup berperilaku sederhana. Ini harus tambang ini godanya besar Pak, ya tambang ini luar biasa banyak lah orang yang meninggalkan tambang dengan mangkrak begitu dan merugikan masyarakat. Apakah nanti Muhammadiyah bisa memilih tambang mana yang sedikit mungkin mengakibatkan kerusakan lingkungan? Nah ini juga tantangan buat mereka. Itu udah pasti udah dikaji kan? Nah saya rasa sudah dikaji, tetapi toh tetap kita harus tetap memantau. Dan itu menjadi beban buat dia loh Pak. Beban setelah dia mengatakan ini kan tidak akan habis ini. Ya, itu juga akan jadi beban. Oke. Kembali ke soal yang tadi kan ada nanti Muhammadiyah akan mendirikan semacam badan usaha milik Muhammadiyah, BUMM. Yang not to profit gitu. Iya, katanya. Gimana masuk bursa kalau misalnya yang nggak orientasi keuntungan gitu ya? Nah, itu karena memang kan pasal 3 Undang-Undang Dasar 45. Jadi kan ini sudah jelas Pak. Ini kan
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi di sini kemakmuran rakyat bagaimana Muhammadiyah menerjemahkan harus jelas. Tetapi di dalam usaha memang ada untung, Pak, nggak bisa tidak. Pasti. Iya, apakah nanti bentuknya itu foundation, kalau gitu yayasan, yayasan itu non profit, koperasi non profit, apa bentuknya ini? Apa dikelola secara koperasi? Berarti kan dia anggota koperasinya harus sebanyak-banyaknya kan, ya kan, harus sebanyak-banyaknya. Nah ini juga dua hal yang mesti dipertimbangkan. Tetapi memang tambang itu untung. Kalau enggak Freeport enggak sampai 2061 Pak, ya kan? Itu juga tambang. Jadi akhirnya menurut saya sih tidak bisa non profit. Atau mereka sudah jelas mengalirkan profit itu kemana. Tapi ini kan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya untuk Muhammadiyah. Mengapa Muhammadiyah ditawarkan? Mungkin dalam catatan pemerintah Muhammadiyah bagus di dalam manajemen pengelolaan. Jadi itu pun berarti juga tidak haknya Muhammadiyah saja, ini nggak boleh ini juga terus monopoli nanti ya. Maksudnya hasilnya itu memang harus kembali kepada negara kemudian rakyat. Ini di sini juga ada harus saham daripada pemerintah. Nah, apa kan saham dari pemerintah jadi keuntungan yang dari saham pemerintah masuk kepada kas negara. Nah, itu mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Nah, tapi Muhammadiyah sendiri di lingkup kerjanya di daerah operasional daripada usaha tambang harus juga untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar. Nah, ini yang kita belum lihat dari perusahaan-perusahaan swasta, Pak ya. Nah, kita belum lihat apakah dengan Freeport itu sekeliling Freeport itu luar biasa sejahtera di Papua kita. Nah, ini kita harapkan Muhammadiyah akan memberikan bentuk lain. Nah, jadi dia akan mendapat kepercayaan. Tapi lebih bagus lagi memang kita usulkan untuk go public. Karena dia udah orientasinya profit bisa go public gitu ya? Iya, go public itu pengawasannya itu kan diawasi oleh masyarakat. Transparan ya? Transparan. Jadi buat mereka tidak terlalu beban enggak, mereka semua transparan. Tiap 3 bulan laporan keuangannya diperiksa, kondisi tambangnya bisa dilihat, apa itu yang kita harapkan. Jadi tidak orang masuk tambang itu hanya orang tertentu. Ini enggak ada kayak gitu eksklusif itu ya kita. Ternyata kerusakan yang ditinggalkan luar biasa. Dan ini Muhammadiyah harus, karena dia di dalam hal ini dia memperhatikan pasal 33. Ini tidak mudah, Pak. Dia harus bisa menerjemahkan sehingga orang akan respect terhadap tata cara dia mengelola tambang. Oke. Terima kasih Bu Utari, pemirsa TV Masyumi, luar biasa tadi penjelasannya dari Bu Utari tentang Muhammadiyah yang akan mengelola tambang. Kita berharap sekali apa yang disampaikan tadi betul-betul bisa menambah wawasan kita, kemudian juga istilahnya kita jadi paham betul persoalannya kenapa Muhammadiyah menerima tadi tawaran tambang itu, pengelolaan tambang, dan juga bagaimana nanti Muhammadiyah diyakini oleh tadi Bu Utari itu insya Allah mampu ya, karena pengalaman-pengalaman di bidang yang lain, pendidikan dan kesehatan itu luar biasa sekali Muhammadiyah. Terima kasih pemirsa TV Masyumi, mohon untuk like, subscribe, kemudian share dan komen acara kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.